Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa pagi hari ini kita semangat, bergairah menjalani hari yang Tuhan anugerahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari yang baru, hari yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Hari ini hari Kamis, jadi besok Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu adalah hari yang penting bagi kita karena kita akan merayakan HUT AOW yang ke-11. Pastikan saudara ada bersama-sama dengan kami. Ingat, ibadah hanya satu kali saja, jam 8 pagi kita rayakan bersama-sama HUT AOW yang ke-11. Ada beberapa tamu, para finalis, pemenang dari AOW Cup akan bersama-sama dengan kita. Mereka akan terima hadiah, dan juga ada tamu dari Three Voices yang akan melayani kita dengan pujian, dengan nyanyian yang tentu akan menjadi berkat bagi setiap kita. Dan juga akan ada tamu-tamu yang diundang melalui voucher-voucher yang kita bagikan. Jadi ada tamu-tamu yang akan datang oleh karena jemaat mengundang dan memberikan voucher kepada mereka sehingga mereka ada di tengah-tengah kita. Mari kita menjadi tuan rumah yang baik. Kita sambut para tamu ini dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Bukan kebetulan tema kita di HUT yang ke-11 ini adalah share happiness, kebahagiaan yang dibagikan. Mari berbagi kebahagiaan dengan mereka-mereka yang datang di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita jadi berkat dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita menikmati anugerah Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Datan dan Abiram. Datan dan Abiram. Satu, dua orang yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, tapi bukan penting sebagai supporter, bukan penting sebagai orang yang memberi semangat, memberi gairah, bukan orang yang penting dalam perkembangan kerajaan Allah, tetapi orang yang penting karena mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip menjatuhkan semangat, membuat bangsa Israel menjadi pesimis, menjadi apatis terhadap situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nanti saudara Adi akan membaca bagian dari ayat ini, yaitu ayat yang ke-6 saja. Ya, ayat yang ke-6 saja. Nanti kita akan belajar dari Datan dan Abiram. Siapa mereka dan apa yang akan mereka lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Pagi ini kami bangun dengan anugerah Tuhan. Kami menyambut mentari, kami menyambut fajar, kami menyambut hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan AMD ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami ingin merenungkan bagian dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 11 ayat yang ke-6 saja. Ulangan 11 ayat yang ke-6. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, ada pesan penting yang ingin kita belajar bersama-sama untuk evaluasi, untuk supaya kita bisa mengkoreksi diri kita masing-masing. Saya belajar begini, saudara, bahwa dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan saya
Seringkali ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita sebagai yang namanya pemimpin. Nah, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang Tuhan taruhkan di atas kita? Seharusnya ketika Tuhan menempatkan seorang pemimpin di tengah-tengah kita, maka kita sebagai orang yang ada di bawah otoritasnya seharusnya memiliki yang namanya spirit of submission, roh penundukan diri. Kita belajar untuk menundukkan diri kepada otoritas yang ada di atas kita. Sekalipun mungkin secara pendidikan kita lebih tinggi daripada dirinya, tapi sekalipun pendidikan kita jauh lebih tinggi daripada dirinya, kita harus belajar untuk menundukkan diri di bawah kepemimpinannya. Kita belajar submit kepada pemimpin dengan otoritas yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan taruh di atas pundaknya, yang melaluinya Tuhan memilih, Tuhan telah meletakkan pilihannya kepada orang tersebut. Sehingga kita yang ada di bawahnya harus belajar membuka diri kita untuk memiliki spirit of submission, roh penundukan diri. Inilah yang saya belajar untuk memegangnya, karena siapapun orang yang ada di atas kita, kita perlu belajar untuk menundukkan diri. Yang kedua, sekalipun mungkin secara sosial, status sosial kita lebih tinggi, kita mungkin secara sosial duit kita lebih banyak, kita jauh lebih kaya, kita dari keluarga yang mungkin berdarah biru, saudara. Tetapi kalau Tuhan tempatkan kita di bawah otoritas seorang pemimpin yang mungkin status sosialnya tidak sebaik kita, tapi Tuhan mempercayakan itu kepada dirinya, maka kita juga perlu belajar untuk memiliki spirit of submission, roh penundukan diri, untuk belajar merendahkan hati, merendahkan diri, untuk belajar submit di bawah kepemimpinannya. Sehingga dengan demikian kita menghormati orang yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai pemimpin di atas kita. Kalau tidak, maka kita akan senantiasa merasa tidak nyaman, karena kita merasa di bawah kepemimpinan seorang yang lebih rendah dari kita. Sehingga yang terjadi adalah kita berontak, kita tidak puas, kita merasa tidak nyaman di bawah kepemimpinan seorang yang mungkin kita rasa lebih rendah dari kita. Dulu ada seorang hamba Tuhan, doktor, saudara. Karena dia doktor, untuk mencapai ditabiskan sebagai seorang pendeta, dia harus melewati proses, namanya proses ujian, kenaikan jenjang, sebutlah demikian. Tapi karena yang menguji itu adalah S2, dan sebagian malah S1, maka mereka merasa, masa saya doktor diuji oleh S1 dan S2? Ini namanya kebo nyusu gudel katanya. Gak tepat, sehingga dia tidak mau ikut proses ujian kenaikan jenjang kependetaan, karena merasa gelarnya lebih tinggi dibandingkan para pengujinya. Ini menunjukkan kesombongan, saudara. Kesombongan tidak akan pernah membuat seseorang diberkati oleh Tuhan. Kesombongan hanya membuat dia jatuh di lubang yang sedang dibuatnya. Oleh karena itu saya belajar, kalau Tuhan menempatkan seorang pemimpin di atas saya belajar untuk memiliki spirit of submission. Sekalipun latar belakang pendidikan berbeda, sekalipun latar belakang keluarga berbeda, tapi siapapun mereka yang telah dipilih oleh Tuhan, kita harus respect, kita harus hormat, dan kita perlu belajar untuk mendengar suaranya, kepemimpinannya, karena di atas pundaknya ada otoritas Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan di atasnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dihormati dan harus didengar, harus diikuti.
apalagi pemimpin itu diangkat, dipilih oleh Tuhan. Tapi berbeda dengan Datan dan Abiram, saudara. Datan dan Abiram ini adalah cucu atau keturunan dari Ruben. Jadi Ruben memiliki anak, keturunan-keturunan, salah satunya adalah Eliab. Dan dari Eliab inilah lahir garis keturunan di bawahnya Datan dan Abiram. Jadi Datan dan Abiram berasal dari suku Ruben, anak pertama dari Yakub, lahir dari rahim Lea. Jadi anak sulung Yakub adalah Ruben, dan keturunannya salah duanya adalah Datan dan Abiram. Datan dan Abiram ini adalah dua orang yang menghasut bangsa Israel untuk memberontak kepada Musa, pemimpin mereka. Datan dan Abiram ini menghasut bangsa Israel supaya tidak mempercayai Musa sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Sehingga terjadilah kekacauan di antara mereka, dan sebagian mereka terhasut dan sebagian mereka memberontak kepada Musa, termasuk suku Lewi. Mereka juga terhasut oleh Datan dan Abiram, sehingga suku Lewi yang sama sukunya dengan Musa ikut-ikutan memberontak kepada Musa. Ini aneh, tetapi inilah yang terjadi. Ketika Datan dan Abiram tidak menghormati Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah, maka yang terjadi adalah banyak orang mulai memberontak kepada Musa. Dan apa konsekuensi dari mereka yang memberontak kepada Musa? Kita lihat dulu, kita trace apa yang dilakukan oleh Datan dan Abiram. Coba kita lihat, ayatnya cukup panjang, tetapi kita lihat dulu Bilangan pasal 16, ayat 1 sampai 35. Cukup panjang, tapi kita lihat bagian depannya saja. Korah, ayat 1, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram. Jadi Datan dan Abiram berhasil menghasut suku Lewi. Dalam hal ini adalah Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Jadi ada Korah dan Kehat. Ini keturunan Lewi. Berhasil dihasut oleh Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet. Ya, On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang. Jadi mereka tidak puas dengan kepemimpinan Musa, lalu membuat movement, menghasut orang-orang dengan menaburkan kebencian, dengan menceritakan cerita-cerita yang tidak baik tentang Musa, cerita-cerita hoax, cerita-cerita yang negatif tentang Musa kepada mereka. Saudara, kalau setiap kita menerima hal-hal yang terus negatif, lama-lama kita percaya, saudara, bahwa yang negatif itu adalah positif. Bahwa berita negatif itu adalah kebenaran. Itulah yang disebut dengan post-truth. Berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, berita-berita yang salah, tetapi karena terus diulang-ulang, maka menjadi benar, dianggap benar. Itulah post-truth. Sehingga banyak hal yang terjadi dalam dunia kita digerakkan oleh sesuatu yang keliru dan kemudian dianggap benar. Yang benar malah dianggap salah. Dan itulah yang terjadi. Jadi sebelum ada post-truth, pada zaman Hitler, bahkan sampai sekarang, ribuan tahun yang lalu, sudah terjadi di antara Datan Abiram yang menghasut orang-orang Israel, bangsa Israel, suku-suku yang ada dengan post-truth. Ya. Cerita yang negatif, cerita yang salah, terus diulang-ulang menjadi cerita yang benar dan dianggap benar oleh mereka yang mendengar. Akibatnya, apa yang disampaikan oleh Datan dan Abiram itu dianggap
dianggap benar oleh Kehat, oleh Korah dan sebagainya. Apa isinya? Isinya ayat yang kedua, untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. Ternyata yang dihasut bukan hanya 2 orang. Yang terhasut ternyata lebih dari 2 orang. Ada 250 orang Israel. Dan ini tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang terhasut oleh Datan dan Abiram. Yaitu orang-orang yang terpilih melalui rapat. Jadi memang kadang konsensus, ya, rapat itu menunjuk para pemimpin-pemimpin. Dan semuanya orang-orang kenamaan. Ya, sama nanti di sinode juga sama. Memilih pemimpin-pemimpin dengan rapat. Ini menarik, tapi inilah yang terjadi. Saya berharap pemilihan pemimpin yang ada itu dilakukan dengan benar, bukan dengan cara yang salah. Memang pada kesempatan-kesempatan yang seperti ini, dalam kepemimpinan, pemilihan pemimpin, memang ini sudah berlalu, saudara. Pemilihan sinode, tapi juga ada pemilihan kepala daerah nanti di bulan November. Seringkali supaya tidak terjadi pemimpin itu menjadi pemimpin, maka ditebarlah berita-berita bohong tentang orang itu. Maka disebarkanlah gosip-gosip recehan tentang orang itu. Supaya masyarakat, supaya jemaat itu tidak memilih orang ini. Dan ketika jemaat terpengaruh dengan berita-berita hoax, termakan oleh berita-berita hoax, maka bisa jadi hasutan-hasutan dari orang-orang yang tidak suka kepada Musa, tidak suka kepada pemimpin yang dipilih oleh Allah, maka terjadilah mereka mulai mengikuti nasihat-nasihat yang salah sebetulnya. Tetapi toh itulah yang terjadi. Bukan hanya di dunia sekuler, di kekristenan, di lembaga gereja juga terjadi seperti itu. Jual beli suara, saling menceritakan black campaign istilahnya ya. Kampanye hitam tentang orang-orang tertentu yang sebetulnya kepada orang itu Tuhan meletakkan otoritas. Dan Datan dan Abiram berhasil black campaign dan bisa merekrut 250 orang untuk berpihak kepadanya dan melawan Musa, saudara. Untuk memberontak kepada Musa. Dan yang terjadi lihat, maka orang-orang yang bisa dihasut itu, mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Jadi mereka menuduh, bukan hanya memberontak kepada Musa dan Harun, tapi mereka menuduh Musa meninggikan diri mereka. Padahal peninggian itu sebagai nabi, sebagai pemimpin, itu tidak berasal dari mereka sendiri, tapi berasal dari Allah. Tapi mereka menghasut bahwa Musa meninggi-ninggikan diri, menempatkan dirinya lebih tinggi dibandingkan jemaah Israel lainnya, dan merasa dirinya lah paling top, dirinya lah yang paling hebat, dirinya lah yang dipilih oleh Allah, dan sebagainya. Peristiwa Harun dan Miriam berulang kembali. Jadi peristiwa ini bisa berulang, saudara. Dulu Harun dan Miriam iri kepada Musa. Sekarang bukan Harun dan Miriam lagi, tapi sudah Datan dan Abiram, keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka, menuduh Musa bahwa mereka memilih dirinya untuk menjadi pemimpin umat. Saudara, tidak. Mereka tidak pernah meninggikan diri. Dan mereka berhasil menuduh Musa dan Harun meninggikan diri, menempatkan diri lebih tinggi dibandingkan jemaah Tuhan yang kudus itu. Saudara, betapa bahayanya kalau sebuah gereja dikelola dengan hasutan demi hasutan.
tidak tunduk, tidak submit kepada pemimpin di atasnya. Betapa kacaunya sebuah sinode gereja ketika digerakkan dengan hasutan-hasutan, orang-orang kenamaan bahkan, mereka menghasut orang-orang yang bisa dihasut untuk memberontak pada pemimpinnya. Hati-hati, saudara. Mungkin kita secara pendidikan bisa lebih baik. Mungkin kita secara nama punya nama yang baik. Tetapi ketika kita mengizinkan diri kita dipakai oleh iblis untuk menghasut sebuah lembaga, sebuah sinode, sebuah gereja untuk memberontak, bahaya, saudara. Untuk berbuat yang tidak baik, bahaya, saudara. Untuk menebarkan pikiran-pikiran negatif, bahaya. Apalagi menebarkan berita bohong. Berita salah tapi diulang-ulang. Kemudian ditangkap oleh para pemimpin-pemimpin kenamaan bahkan. Yang bisa dihasut, bisa dipengaruhi. Lalu mereka mengatakan, engkau meninggi-ninggikan diri sendiri. Padahal Tuhan tidak mengangkat engkau. Tuhan tidak memilih engkau. Saudara, mari kita belajar menggerakkan tugas pelayanan sebaik-baiknya tanpa didasari dengan perasaan iri kepada orang lain, tanpa didasari dengan keinginan untuk menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang tidak baik, menebarkan berita bohong, menghasut orang semikian rupa. Cilakanya orang-orang pemimpin-pemimpin kenamaan bahkan bisa terhasut oleh Datan dan Abiram. Aneh bukan? Tapi inilah realita. Bahwa tidak semua orang pandai itu bisa mencerna kebenaran dengan baik. Tidak semua orang pandai itu bijaksana. Mungkin pandai secara kognitif, tetapi tidak bijaksana dalam kedewasaannya, dalam kerohaniannya. Termasuk 250 pemimpin-pemimpin kenamaan yang terhasut oleh Datan dan Abiram untuk memberontak kepada Musa dan untuk menuduhkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Musa. Oleh karena itu mari saudara sebagai gereja kita melayani pekerjaan Tuhan bukan didasarkan atas hasutan-hasutan. Mari kita belajar bekerja sama. Kita tahu siapa pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, siapa pemimpin yang diangkat oleh Tuhan. Mari kita belajar memiliki spirit of submission, belajar untuk menundukkan diri. Karena kalau tidak, maka organisasi tidak bisa berjalan dengan baik, gereja tidak bisa bertumbuh dengan signifikan, organisasi terhambat langkahnya. Karena harus ngurusi hal-hal yang tidak penting, harus menyelesaikan hal-hal itu terlebih dahulu untuk bergerak lebih maju. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Pemazmur menyitir apa yang dikatakan oleh apa yang diceritakan oleh Musa dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-6 ini. Ini berarti bahwa kisah Datan dan Abiram bukan kisah omon-omon. Bukan kisah yang cerita kosong, tapi sebuah peristiwa yang diingat oleh bangsa Israel turun-temurun agar mereka belajar memiliki spirit of submission dan mereka juga belajar untuk tidak menjadi penghasut bagi sesama bangsa sehingga menghalangi pertumbuhan bangsa dan menghalangi perjalanan bangsa menuju kepada tanah perjanjian. Demikian juga dalam gereja. Kiranya tidak ada disingkirkan para penghasut atau orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menghalangi pekerjaan Tuhan sehingga tidak mau belajar untuk memiliki spirit of submission pada pemimpin yang Tuhan taruhkan, letakkan di atasnya. Saya berdoa di AOW kita belajar. Mari kita hormati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh di atas, letakkan di AOW ini. Belajar memiliki spirit of submission pada hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan
untuk memimpin umat dalam sebuah gereja lokal seperti AOW. Belajar memiliki spirit penundukan diri pada orang yang diberi otoritas untuk mengurus, mengelola gereja Tuhan dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Coba lihat Mazmur 106 ayat 16-18. Minta tolong adik bacakan. Mazmur 106 ayat 16-18. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Korah dan Kehat kemana, saudara? Korah dan Kehat bisa dinasihati oleh Musa. Akhirnya dia berdiri di pihak Musa. Jadi Bani Korah dan Bani Kehat selamat. Tapi Datan dan Abiram dan kumpulannya tidak selamat, saudara. Mazmur bahkan menyebut Datan dan Abiram itu lebih tajam lagi. Bukan hanya datang untuk menghasut, tapi hasutan yang mereka lakukan didasarkan atas apa? Kecemburuan mereka kepada Musa dan Harun. Mereka cemburu, saudara. Karena Tuhan memilih Musa dan Harun. Tuhan memberi privilege kepada Musa dan Harun. Maka terjadilah kecemburuan. Api cemburu membakar hatinya. Dan kecemburuan itu membuat dia buta atas pilihan Tuhan atas seseorang. Atas pemimpin yang Tuhan pilih untuk memimpin mereka. Buta, tidak mau tahu. Sehingga mereka menghasut untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dan Harun. Dan akibatnya apa? Kecemburuan itu mematikan mereka sendiri, menghancurkan hidup mereka sendiri. Korah dan Kehat bisa diselamatkan oleh Musa. Ketika diberitahu, ketika diberi nasihat, diberi masukan, Korah dan Kehat bisa menerima itu. Tapi Datan dan Abiram tetap dibakar dengan kecemburuannya. Terus mengucapkan kata-kata hasutan, tuduhan-tuduhan palsu kepada Musa. Daud permazmur berkata, ini semua karena cemburu. Jadi hati-hati, saudara. Cemburu itu bisa merusak banyak hal. Suami yang cemburu, istri yang cemburu, orang tua yang cemburu, anak yang cemburu, jemaat yang cemburu. Itu bisa menjadi cikal bakal sesuatu yang merusak hidup kita sendiri. Hati-hati. Yang boleh cemburu hanya Allah saja kepada kita. Allah adalah Allah yang cemburu. Karena kita menyembah berhala. Yang berhak cemburu hanya Allah. Dan kita tidak boleh cemburu, saudara. Cemburu itu adalah spirit yang merusak. Menghancurkan pikiran, merusak hati. Yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Tidak bisa tunduk kepada orang lain. Tidak bisa patuh, taat kepada kepemimpinan orang lain. Menjadikan dirinya sombong dan merasa dirinya paling hebat. Dan merasa dirinya dipilih oleh Allah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah bumi terbuka dan menelan Datan dan kumpulan Abiram. Bukan hanya bumi terbelah menelan mereka, tetapi juga api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik. Datan dan Abiram pada ujungnya disebut sebagai orang fasik, yaitu apa? Orang yang tidak mengenal Allah dengan baik. Tidak mengenal Allah. Tidak hidup sebagai umat Allah yang baik. Karena dirinya digerakkan dengan kecemburuan. Digerakkan dengan iri hati. Sehingga menghasut orang lain untuk setuju dengan kecemburuannya. Untuk sepakat dengan kecemburuannya. Dan memberontak kepada Musa. Tidak ada keberhasilan dalam sebuah organisasi kecuali kita belajar memiliki spirit of submission dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita miliki spirit of submission dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih
Kiranya di hati kami ada spirit of submission, roh yang membawa kami untuk mencintai Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, hidup kami, masa depan kami, studi kami dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya yang terbaik itulah yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, saudara, puji Tuhan. Besok ada home dan juga ada ibadah HUT AOE hanya satu kali saja, tanggal 25 Agustus. Selamat menikmati hari ini. You are